dengan kekuasaanmu, dengan duhamu, dengan kekuatanmu, dengan fadilahmu, dan keberkahanmu, ya Allah, dengan pertolonganmu. Kalau emang rezeki saya masih nyangkut tuh di langit, tolong turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau emang kata tuh rezeki masih di bumi, tolong keluarin. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu. Ini utang cuman sedikit tapi bagi saya sulit betul, ya Allah. Ya orang miskin, tolong ya Allah. Kalau emang ini susah, tolong kau mudahin. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau emang jauh ya Rabb, tolong deketin. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau emang dia haram, tolong halalin. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau emang masih sedikit, tolong banyakin. Pada saat kita berdoa kepada Allah, kita ingat ini ayat. Urusan sejengkal di tangan Allah. Allah utus malaikatnya berupa kawan kita, ngetok pintu misalnya. Assalamualaikum jeng, assalamualaikum jeng. Nggak ada yang nyaut karena kita mungkin lagi asik berdoa di kamar. Yang sebelah ngomong kagak bakalan dia mau ngaji. Nah apa emang? Kata yang satu. Nah utangnya banyak. Oh, nah emang utangnya berapa? Padahal sedikit loh. Ngomong nih berdua kamu. Ini di warung ini, tapi semua banyak ada utang. Gitu. Ya udahlah, yuk kita jalan ngaji, jalan. Begitu jalan ngaji, si orang yang ngucap salam bilang, ibu duluan deh, saya belakangan. Mau kemana? Ada urusan dikit nih mendadak. Udah. Begitu tuh si fulan yang ngomongin si fulan ini pergi, dia bayarin tuh utang di warung saya. Ibu itu punya utang katanya, berapa sekian nih? Tanya lagi sini. Terus di pengajian diumumin, ini arisan siapa yang belum bayar ya? Kata tuh ibu. Oh si ibu anu tuh. Oh ya udah tahu. Udah itu biar arisannya biar saya yang bayar. Lihat, ketika dia berdoa kepada Allah karena urusan sejengkal. Nah Allah kerja dah tuh. Karena kita minta sama Allah begitu, Allah turunin pertolongan. Zet gitu. Maka Allah nyatakan lagi lanjutnya kan? Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Manusia, kalau emang kalian pada sulit, kalian pada bingung, kalian punya masalah, kalian punya keinginan, tidak ada yang bisa menolong kecuali aku, kata Allah. Dan kalau Allah sudah mau menolong, apa yang terjadi? Yudabbirul amra minas sama. Allah yang akan mengatur segalanya dari langit. Jadi jangan sejadi-jadinya. Saya pernah lah pengalaman mencari penyelesaian masalah dengan otak, ya Allah. Untung ada orang-orang yang hadir di sekitar saya memberitahu, jangan cuma pakai otak. Salah satunya hadir di tengah kita, Ustaz Basuni Abdullah. Di belakang ada Ustaz Herman, ada teman-teman dari Majelis Syifa. Mengingatkan jangan cuma pakai otak. Otaknya keserimpet bukan sama kaki, tapi keserimpet sama pikiran kita sendiri. Adanya apa yang terjadi, jadi makin dalam, jadi makin ribet, jadi makin susah. Pakai ilmu pasrah, pakai ilmu sabar, pakai ilmu ikhlas, pakai ilmu apalagi itu sedekah, pakai ilmu tajud, pakai segala sesuatu yang berkaitan dengan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 6-nya apa itu bertutur? Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Kenapa Allah kemudian memberikan ganti motor tuh buat si guru agama yang menyedekahkan motor satu-satunya? Itu karena Allah Maha melihat ibu. Sering kan begitu kan? Pernah diceritakan sama saya dalam beberapa pertemuan wisata hati. Ada seorang ibu yang anaknya nggak kunjung bayaran 2 bulan. Bapaknya tuh anak nggak ada, meninggal dunia, dia cuma bisa nangis. Lebaran udah lewat, kalau udah lebaran lewat nggak ada yang ngejahit, sedangkan dia cuma tukang jahit. Ketika anaknya ngomong, "Ma, besok kalau bulan besok masih nggak bayaran," dipanggil nih ma. Ibunya cuma bisa ngusap tuh kepala anak, "Nak sabar, ada Allah, masa iya kita nggak ketemu rezeki." Subhanallah, bulan ketiga ada yang ngejahit, bayarnya di depan. Berapa duit kira-kira bu? Sekian. Ya sudah, saya bayar di depan sekalian buat ibu beli bahannya, benangnya.
Hitung ada kelebihan. Pas setik buat bayar 2 bulan doangan. Buat bayar 2 bulan doangan. Kira-kira 50.000 lah begitu ya. Dia ngomong tuh sama anaknya. Nah, alhamdulillah nih emak megang duit nih 50.000 kita bayar ya besok. Dah. Si anak udah girang. Ya Allah, emak punya duit nih asyik, besok nggak jadi dipanggil. Ibunya juga begitu. Ibunya mengucapkan syukur, alhamdulillah 2 bulan ditungguin nih duit 2 bulan. Beda loh, kita dapat duit tiap hari, ama nungguin, terus baru dapat. Waduh, kayaknya 1.000 juga luar biasa tuh. Coba ya, pengalaman kan? Oh gitu sampai terminal Kalideres begitu katakan, duit pas habis. Waduh, mau naik ojek di rumah nggak ada duit, mau naik angkot kudu bayar. Udah jalan kaki begitu kelantang-kelenteng nemuin duit. Itu kayak nemu emas tuh. Sorga banget dah. Untung kita tahu nih duit orang nih, kita lewatin aja dah, ambil kita taruh di masjid. Pokoknya kalau udah lama nggak dapat duit, wah rasanya masya Allah lebih besar daripada gunung. Dan itu sulit tuh. Kejadian ini sulit. Apa sulitnya? Besok paginya ibu, bapak, besok paginya. Ketika ibu dan anak ini udah siap akan berangkat ke sekolah. Begitu dia buka pintu, ada orang menangis di depan pintu rumahnya. Namanya tetangga, ibu-ibu, kalau udah nangis di depan rumah orang, kalau nggak suaminya yang galak sama dia, suaminya kagak pulang-pulang, atau masalah ekonomi. Ditanya tuh sama si ibu yang anaknya pengen bayaran ini, ibu kenapa ibu nangis? Ayo masuk ke dalam, masuk. Dia tunda keberangkatannya tuh ke sekolahan, bikinin teh manis, nemenin. Kan Allah bilang dalam hadis qudsinya ya, kalau engkau ingin mencari aku, kata Allah, carilah di orang-orang yang hancur hatinya. Itu jangan malah kita omongin, rasain. Bego sih. Udah, kita nggak ketemu sama Allah tuh kalau gitu. Jadi dia rawat, dia peluk. Dah, ibu ada apa cerita sama saya, mungkin saya bisa bantu. Iya nih jeng, masya Allah, anak saya udah 7 bulan belum bayaran. Kalau ini hari kagak bayaran, anak saya nggak bisa sekolah. Dari malam tuh anak nangis mulu. Masa sih mak agak sekolah gitu, dia bilang. Tolong pinjemin saya dah selangan dulu 2 bulan mah gitu. Barang 50.000 aja mah. Lihat ibu, kalau ibu yang jadi dia, bapak yang jadi dia, kira-kira apa omongan? Sama sama gua itu. Tapi orang ini subhanallah, apa dia bilang? Ya sudah, mungkin ini rezeki buat ibu. Tuh anak bengong aja ngeliatin. Ya elah mak tuh ditungguin 2 bulan ini ya. Kasih tuh set dah. Seketika ibu ini tersenyum. Ibu kalau ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, buat mereka yang hancur hatinya kemudian menjadi tersenyum. Apa yang dilakukan oleh wisata haji, apa yang dilakukan oleh majelis syifa, apa yang dilakukan oleh Darul Quran, dan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah yang lain. Ketika dia ngonselingin orang, sebenarnya bukan ngasih solusi sebenarnya. Solusi mah milik Allah. Nah, kita menyenangin dia. Iya kan, ada ibu-ibu yang ngadu, ya Allah, Ustaz, suami saya kagak pulang-pulang. Ya udah ibu, kalau suami ada mulu ibu nggak bisa bangun malam loh. Dicolek jadinya lain. Udah. Anugerah terbesar buat mereka yang punya masalah adalah mereka mendapati Allah. Begitu kita kasih tahu, begitu orang ini jadi terang, jadi seger, jadi ketawa. Disitulah kebahagiaan kita. Udah, anaknya, udah nak, biarlah. Urusan kan urusan Allah. Ada yang lebih penting. Kamu kan nggak dikeluarin dari sekolah kalau nggak bayaran. Oh dia udah 7 bulan, udah. Insya Allah besok nemuin bayaran. Apa yang terjadi? Ternyata sampai 4 bulan nggak ketemu tuh bayaran. Ya Allah, dia udah hampir keder tuh sama anaknya. Mana mak, katanya Allah agak bikin susah. Ini susah nih, 4 bulan nih. Tapi sekali lagi kita belajarkan, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Kagak bakalan susah. Mana kosomin soyakotin, kata Rasulullah, nggak bakalan kurang tuh apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Malah kata Rasulullah apa? Falyazda, bertambah, bertambah dan bertambah.
Di bulan keempat terjadilah apa yang Allah kehendaki, yaitu mereka yang berbuat baik betul-betul akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sekolah di mana anaknya itu sekolah memenangkan lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Karena menang tingkat kecamatan, tim ini bertanding ke tingkat kabupaten. Wali kota lah kalau di Jakarta. Pas hari H menjelang berangkat ke kabupaten, juru bicaranya sakit. Sekolah kemudian pontang-panting mencari pengganti juru bicara yang sakit tersebut, dan dipilihlah anak dari si ibu yang menyedekahkan 50.000 uangnya itu kepada orang lain. Berangkat nih kemudian si anak nih bertanding di tingkat kabupaten, subhanallah menang. Ketika dia menang dapat hadiah, masing-masing mendapatkan beasiswa 100.000 rupiah selama 12 bulan berturut-turut. Karena yang menang di tingkat kecamatan anak orang lain tuh hadiah dibagi 2, 50.000 buat tuh anak yang menang di tingkat kecamatan, karena kan rezeki dia harusnya kan, karena dia sakit aja dia nggak ikut kabupaten. Yang 50.000 buat dia. Allahu Akbar. Ketika dia menanggung anak orang, Allah menanggung anaknya. Saya punya sahabat di Malang, anaknya tuh beasiswa di Jepang dan di Australia, dan cerdas anaknya. Ketika saya bertanya kepada dia bercerita, yang membuat anak saya menjadi pintar karena saya menanggung 8 anak yatim di rumah saya. Di Tegal ada seorang ibu yang sudah divonis mati. Kata dokter, ya kalau penyakit begini emang rasanya gak bakal lama. Nah si ibu ini kemudian sedih. Untuk mengatasi kesedihannya, dia mengambil sekian anak yatim yang baru lahir, yang baru ngebrojol ibu. Sebenarnya niat dia tuh pengen nyenengin hatinya aja gitu. Dia anak-anak yang masih merah tuh dia mandiin tiap hari, dia wah pokoknya macam-macam. Subhanallah, ternyata umurnya malah panjang, anak-anaknya udah ada yang punya cucu tuh. Sekarang dia jadi ketua senam tera Indonesia di daerah Tegal. Kalau prit ngaji wisata hati 2.000 orang yang datang, coba bayangin tuh 1.000 orang yang kata udah mau mati, kata manusia, ya memang begitu kan. Kulillahumma malikan. Ketika ibu pulang, ketika bapak pulang, ketika saya juga pulang, mungkin saya juga akan berpikir ulang, iya ya, apa sih yang jadi masalah kita? Apa sih yang jadi keinginan kita rasanya nggak ada? Kalau kita memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, mungkin kita jadi susah ngatasin masalah kita lantaran kita jauh sama Allah. Allah turun dari langitnya itu ke langit dunia. Dia nanya sama kita, mana? Katanya suami kamu sakit, di rumah sakit nih. Aku yang mau menciptakan alam ini datang dengan membawa kesembuhan. Bangun malam. Lah kita nggak bangun malam. Udah tiap pagi tetap kita repot sama rantang kita, repot nelfonin mantu supaya jagain bapak di rumah sakitnya. Allah kita sia-siakan. Allah datang kepada anak-anak muda yang pengen bekerja. Kemudian Allah nawarin, anak muda bangun. Aku yang membuat mereka bekerja, udah datang. Bahkan aku yang membuat semua perusahaan menjadi ada juga sudah datang. Bangun, minta padaku pekerjaan, aku akan beri. Kita tetap tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap aja kita nulis surat lamaran kerja. Sono kemari Allah tidak mau terlibat. Kenapa? Karena kita tidak mau melibatkan Allah. Wisata hati dibangun di atas 2 platform. Platform tahajud dan platform sedekah. Dan kiranya 2 hal inilah yang harus kita aktif terus pasarkan. Bukan saja menjadi obat buat kita, tapi juga menjadi obat buat saudara-saudara kita yang lain. Antar mereka yang punya masalah kepada Allah lewat wasilah tahajud dan sedekah, insya Allah masalahnya selesai. Antar mereka yang punya keinginan kepada Allah lewat wasilah tahajud dan sedekah, insya Allah keinginan kita terjawab. Kenapa? Sekali lagi karena Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Adanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.